البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, masih membahas yaitu masih menyelesaikan tafsir Imam Ibnu Katsir terkait dengan permisalan kehidupan dunia. Masih di muka surat 34. Benar ya? 36. 36. Oh, tayyib, berarti masuk ke pasal baru. Tayyib. Faslun al-muqaranatu bainal kuffari wal mu'minin. Tayyib. Bagusnya apa? Wal mu'minin. Biar apa? Sama-sama jamak, kufar wal mu'minin. Ini anak kurang ya dan nun ini, mu'minin. Yaitu perbandingan antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Dan ini urut-urutan yang bagus yang dipilih oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan permisalan orang munafik, kemudian permisalan orang mukmin, lalu permisalan kehidupan dunia, kemudian membicarakan perbandingan antara mukmin dan kafir. Wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah ta'ala, masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Permisalan kedua kelompok itu adalah seperti orang yang buta dan tuli dengan orang yang mampu mendengar dan mampu melihat. Hal yastawiyani masalah, apakah permisalan itu sama? Tentu jawabannya adalah tidak sama sekali. Bagaimana orang buta sama dengan orang yang mampu melihat, orang yang bisu, orang yang tuli sama dengan orang yang mampu mendengar? Jelas tidak sama sekali. Dari sisi keduniaan pun kita akan menilai sesuatu itu tidak sama. Demikian pula kita akan menganggap yang ini sempurna, yang itu cacat. Jelas penilaian kita sangat lain, perlakuan kita dan penerimaan kita juga sangat lain. Maka bagaimana dengan penerimaan di sisi Allah? Jelas tidak sama. Makanya akhir ayat ditutup dengan afala tazakkarun. Maka apakah kalian tidak mengingat itu agar mengambil pelajaran? Ini tak mudharaahnya dihapus, asalnya afala tatazakkarun. Baik. Kemudian kita baca catatan kaki dari Imam, yaitu menukilkan kalam Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lamma dzakara ta'ala halal ashqiya, tatkala Allah Ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang yang celaka, sanna bi dzikri su'ada, Allah menggabungkan kepadanya dengan penyebutan orang-orang yang berbahagia. Agar apa? Lengkap gambaran kita setelah tahu betapa sengsaranya orang-orang yang celaka itu, lalu disebutkan betapa berbahagianya keadaan orang-orang yang beruntung. Wa humul ladzina amanu wa amilus shalihat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Fa amanat qulubuhum, hati-hati mereka beriman. Wa amilat jawarihuhum, anggota badan mereka mengamalkan al-a'malas shalihah, mengamalkan amal soleh. Qaulan wa fi'lan, berupa ucapan dan perbuatan. Minal ityani bitta'at wa tarkil munkarat, mendatangkan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Tak mungkin sama kehidupan orang seperti ini dengan kehidupan orang yang durhaka pada Allah. Tak mungkin hasilnya sama, kebahagiaannya juga sangat lain. Wa bihadza warisul jannat, dan dengan ini mereka mewarisi surga-surga. Apalagi kalau dia mengetahui
yaitu memiliki tambahan ilmu tentang marotibul amal, tingkatan amalan-amalan. Ada amalan yang begitu dikerjakan ada mendapatkan pahala 10 kali, ada yang begitu dikerjakan mendapatkan pahala 100 kali di waktu yang sama. Ada yang pahalanya sederhana, ada yang pahalanya berlipat ganda di waktu yang sama. Termasuk amalan terbaik adalah apa? Sholat. Jelas kita menghilangkan gangguan di jalan 1 menit atau 10 menit itu pahalanya bagus. Tetapi juga apa? Tetapi dari sisi jenisnya, sholat sunnah pahalanya jauh lebih banyak karena ini termasuk amalan yang tertinggi. Tetapi kalau waktu itu kita gunakan untuk menuntut ilmu dengan niat untuk menghilangkan kejahilan diri sendiri dan untuk menghilangkan kejahilan keluarga, dan suatu saat kita akan menyebarkan itu kepada sanak kerabat atau murid-murid yang lain, maka pahalanya jauh lebih tinggi, ditambah dengan ketinggian derajat, dengan jaminan surga dan lain-lain, keutamaan menuntut ilmu. Jadi dalam 10 menit boleh jadi pahala itu sangat lain hasilnya. Itu antara orang-orang yang beramal soleh sendiri bertingkat-tingkat. Maka bagaimana dengan orang yang 10 menitnya diisi dengan berbagai kemaksiatan? Maka jelas lain. Kehidupan orang yang celaka dengan orang yang beruntung itu jelas lain. Mustamilatan alal ghurafil aliyat, yang mana surga-surga itu mencakupi bilik-bilik yang tinggi. Ghurfah secara maknanya bilik atau kamar, tetapi hadis muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri menunjukkan ashabul ghuraf ini bilik yang sangat khusus, yang derajatnya itu dibanding dengan derajat di bawahnya seperti orang bawah melihat bintang yang paling jauh, tinggi sekali derajatnya itu. Wasururil masfufah, surur yaitu apa? Sarir, jamak dari sarir yaitu balai atau yaitu katil-katil atau dipan-dipan. Masfufah yang tersusun-susun. Wal qutufid daniyat, buah-buahan yang didekatkan. Wal furushil murtafiat, dan juga furush yaitu hamparan-hamparan, jamak dari firash, mafrush, hamparan, boleh jadi karpet atau yang lain-lain. Murtafiat, yang tinggi, sebagaimana di dalam tafsir ayat Ar-Rahman bahwasanya bagian dalamnya itu adalah terbuat dari sutra. Nah, kalau bagian dalamnya sutra, padahal bagian dalam biasanya tidak lebih indah daripada permukaannya, jelas permukaannya lebih hebat lagi. Murtafiat yaitu tinggi, sangat empuk. Benar-benar ini adalah harga yang sangat mahal dan kenikmatan yang sangat sedap. Tak mungkin kita mencari seperti ini di IKEA atau di mana itu produk dan Lopilo atau apa saja. Ini jauh lebih hebat lagi. Wal hisanil khairat, dan para bidadari cantik yang sangat indah. Wal fawakihal fawakihil mutanawwi'at, buah-buahan yang beraneka ragam. Tadi sudah ada buah-buahan yaitu kutuf. Kutuf itu buah, tetapi kenapa dikatakan kutuf? Karena dia siap dipetik. Tidak perlu kita naik pokok untuk memanjat atau pakai galah, pakai kayu, tak perlu. Dia senang dipetik, dia niat, sudah dekat. Fawakih itu simar juga, buah-buahan, tetapi dinamakan fawakih karena dia sangat menggembirakan. Kalau kita makan, kita betul-betul merasa bahagia, tak akan kecewa memakan buah tersebut. Tayyib. Wal ma'akilil mustahiyat, mustahayat berarti ya. Wal ma'akilil mustahayat, makanan-makanan yang sangat diinginkan, mustaha yaitu yang disukai oleh syahwat. Tayyib. Di dunia mungkin kita cuma hanya mampu menelan air liur, tak mampu membeli makanan orang apa itu Perancis atau Itali atau mungkin makanan orang Korea atau Jepun atau apa. Kecuali kalau keluarga kita pandai masak itu lebih mudah. Tapi tetap bahan-bahannya itu tak mampu kita membelinya tiap hari. Tapi di surga berlipat ganda lebih sedap dari itu. Dan tak perlu kita membayar. Kita sudah selesai, kita sudah pensiun dari amal soleh di dunia. Tinggal menikmati kesedapan yang seharinya adalah bagikan 1000 tahun di dunia.
wal masyaribil mustaladzat, dan minuman-minuman yang terasa sangat lezat, bukan masyaribil ladzat tapi mustaladzat, ini mubalaghah, amat sangat lezat. Khamr dunia tak ada apa-apanya dibanding dengan khamr akhirat. Dulu sebagian orang Yaman ketika ada teman saya membuat minuman orang barat, dia langsung bilang jinan, memang seperti buat saya gila, sedap sekali katanya. Lalu minta diajar. Sementara yang di surga itu jauh lebih sedap lagi, tak ada apa-apanya yang di dunia ini. Wan nadhari ila khaliqil ardi was samawat, dan ini kenikmatan yang tertinggi, melihat kepada pencipta langit dan bumi. Ini sastranya Imam Ibnu Katsir, semuanya diakhiri dengan alif dan tak mabsutah. Wa hum fi dzalika khalidun, mereka di dalam kenikmatan itu semua kekal. Bukan seperti di dunia, menikmati itu dalam beberapa hari mungkin mati, atau dalam beberapa puluh tahun mati. Sementara di akhirat yang seharinya 1000 tahun, mereka kekal lagi, entah berapa juta tahun, tak ada batasannya, sedap terus. La yamutuna wa la yahramun, mereka tidak mati dan tidak pula menjadi tua renta. Tak perlu pening seperti orang zaman sekarang. Ini wajah saya mulai kedut-kedut, badan saya semakin melemah, tak ada. Di surga mereka tidak menjadi tua, tidak menua. Wala yamradun, tidak pula jatuh sakit. Baik. Yanamuna wala yataghattun, mereka tidur dan mereka tidak mendengkur. Wallahu alam, ini lanya sebenarnya ada atau tidak ada, karena di sebagian naskah tafsir Ibnu Katsir itu memang ada salah cetak dari penulis pencetaknya, entah yanamun atau la yanamun. Karena apa? Kalau dalam riwayat-riwayat ahlul jannah itu tidak tidur. Kenapa? An-naum akhul maut. Walaupun hadisnya ada kelemahan, tetapi dengan penguat yang banyak menunjukkan memang di surga mereka tidak tidur karena tidak ada kematian. Mereka selalu menikmati. Orang di dunia perlu tidur untuk apa? Menghayalkan sesuatu yang lebih sedap. Minum es krim, makan es krim, atau minum apa yang di dunia, yang di alam nyata dia tidak mampu mendapatkannya secara senang. Maka dia menghayalkannya lewat alam mimpi. Di surga tak perlu bermimpi. Betul-betul apa yang kita inginkan ada semua. Tak perlu kita hanya berhayal di alam mimpi. Makanya di surga mereka tak tidur. Walaupun ada tilam, walaupun ada katil, ada tempat tidur yang sedap, mereka di atas tempat tidur bukan untuk tidur, tapi untuk bersenang-senang. Maka wa'alam, apakah dalam cetakan yang lain tafsir Ibnu Katsir ada la atau tidak? La yanamun wala yataghattun, mereka tidak mendengkur. Jelas kalau seperti ini dohirnya memang apa? Ibnu Katsir ingin merajihkan bahwasanya waktu tidur mereka akan tidur, tapi tidur tidak mendengkur. Karena dengkuran ini hakikatnya adalah sebabnya adalah ada penyempitan di saluran nafas, di tenggorokan itu. Sementara mereka tidak mengalami keburukan itu semua. Adapun kalau yang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, la yataghawwatun, mereka tidak berak. Makan terus tapi tidak berak, tidak kencing. Kalaupun ada sisa pembakaran di badan akan keluar lewat peluh, dan peluhnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Wala yabsukun, mereka tidak buang kahak. Wala yatamakhatun, tidak membuang ingus dari hidung itu. In huwa illa rushu miskin ya'rukun, yang ada hanyalah peluh yang terbuat dari kasturi, mereka itu berkeringat. Ini kesedapan yang di surga. Tayyib, summa daraballahu ta'ala masalal kafirina wal mu'minin. Lalu setelah itu Allah membuat permisalan untuk orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Faqal, Allah berfirman, masalul fariqain, permisalan kedua kelompok itu, alladzina wasofahum awalan bisyaqa, yaitu yang pertama kali Allah sifati mereka dengan kecelakaan. Wal mu'minina su'ada, dan kaum mukminin yang berbahagia. Apa itu? Faulaika, maka yang pertama kelompok
celaka tadi, kal a'ma wal asam, seperti orang yang buta dan tuli. Diberi nasihat tidak ada manfaatnya, diberi pengajaran tidak ada kegunaannya. Wahaula, sementara yang kedua yaitu kaum mukminin, kal basiri wassami, seperti orang yang mampu melihat dan mampu mendengar. Dia mampu melihat, oh di depan ada lubang berbahaya, saya menghindar. Oh di depan ada ular, segera saya bunuh dia. Kalau tak mampu ya cari jalan lain. Dan juga dia punya pendengaran, diberi peringatan, awas di depan sana ada jurang, atau di depan sana ada mungkin ada hewan berbahaya melintas, atau ada tanah yang longsor dan seterusnya. Dia mengambil manfaat dari apa yang dia dengar lalu mencari keselamatan. Jelas sangat lain hasilnya. Fal kafiru a'ma an wajhil haqqi fid dunya. Orang kafir mereka buta dari melihat bentuk kebenaran di dunia. Wa fil akhirah la yahtadi ila khairin wa la ya'rifuh. Di akhirat dia tidak mendapatkan petunjuk kepada kebaikan dan dia tak kenal kebaikan. Ya, dia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan terbalik kepala dan kakinya dan tidak mampu melihat, yaitu dalam keadaan buta, juga tuli dan bisu, lalu masuk neraka. Wa asammu an sama'il hujaj. Orang kafir itu tuli dari mendengar alasan, mendengar hujah, mendengar dalil-dalil. Fala yasma'u ma yuntafa'u bih. Dia tidak mendengar apa yang boleh diambil manfaatnya. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Seandainya Allah tahu di dalam hati mereka ada kebaikan, pastilah Allah menjadikan mereka itu mendengar, yaitu pendengaran yang mendatangkan ketaatan dan penerimaan. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Tapi kalaupun Allah menjadikan mereka mendengar, mereka tetap akan berpaling dalam keadaan mereka memalingkan badan-badan mereka. Jadi Allah tahu siapa yang layak diberi pendengaran. Allah tahu orang kafir kalaupun diberi pendengaran sehebat-hebatnya, bahkan turun kepada mereka malaikat, tak ada gunanya. Mereka hanya akan memusuhi para malaikat. Karena jiwa mereka memang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak merasa sesuai dengan kebaikan dan amal soleh. Wa ammal mu'min, adapun orang mukmin, fafatinun zakiyun labib, maka dia fatin, dia adalah orang yang cerdik, mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Baik, zaki, dia adalah orang yang cerdas. Kalau di Indonesia bilang cerdas, sama, zaki dan fatin intinya sama. Cuma zaki itu menunjukkan IQ-nya tinggi. Kalau fatin itu kesadarannya, tidak senang ditipu orang, lebih memiliki mata hati yang sangat tajam. Inilah karakter seorang mukmin. Basirun bil haqq, dia tahu tentang kebenaran. Basir yaitu mampu melihat kebenaran. Tidak seperti orang yang buta menyembah patung, patung yang ketika anjing datang membuang najis pun patungnya tak mampu membela diri, tapi tetap disembah habis itu. Na'udzubillah. Kalau orang mukmin dia paham, ini tak layak dipakai, Tuhan macam apa ini. Yumayyizu bainahu wa bainal batil. Dia mampu membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Fayattabi'ul khaira wa yatrukus syarr. Maka dia mengikuti kebaikan dan meninggalkan keburukan. Sami'un lil hujjah, dia mau mendengar argumentasi. Wa yufarriqu bainaha wa bainasyubhah, dia mampu memisahkan antara argumentasi dan kesamaran. Menunjukkan apa? Dia punya fikih yang kuat, tahu ini hujjah atau sekedar kesamaran yang dibuat-buat. Fala yaruju alaihi batil, maka tidak laris pada dirinya kebatilan. Mungkin orang lain begitu terkena syubhat langsung lemah kakinya, lemah hatinya dan seterusnya. Tapi orang ini karena dia punya mata hati yang tajam, diberi taufik oleh Allah, kebatilan itu tidak diterima di dalam jiwanya. Fahal yastawi hadza wa hadza, maka apakah sama antara orang yang ini dan orang yang itu? Jawabannya jelas tidak sama. Ini adalah soal takriri, soal ingkari, mengingkari kesamaan antara ini dan itu. Kemudian ayat ditutup afala tadzakkarun. Maknanya afala ta'tabirun, maka kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Wa tufarriqun,
baina haula'i wa haula. Kenapa kalian tidak memisahkan antara mereka yang ini dan mereka yang itu? Kebanyakan orang malah justru lebih suka meniru gaya hidup orang kafir, lebih suka tasabuh dengan orang kafir, terpesona oleh kekayaan mereka atau kemewahan mereka atau kehebatan matematika mereka atau kemistrinya mereka. Tak tahu ini sekedar kehidupan dunia yang sebentar lagi akan sirna. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Ilahuna wallahu a'lam.